Halo para pecinta mobil lama. Sini kita akan ulas mobil lama Indonesia yang keluar di bawah tahun 2000. Seperti apa ulasannya? Langsung saja. Mitsubishi Colt L300 adalah sebuah mobil pick-up dan minibus yang pertama kali diproduksi di Jepang pada tahun 1979. Namun L300 ini baru masuk ke Indonesia pada tahun 1981. L300 ini diproyeksikan untuk mengganti Colt T120 dalam segmen mobil pick-up. Tapi dalam perjalanannya, L300 juga dihadirkan dalam versi minibus dan L300 ini pun masih dijual sampai saat ini. Mitsubishi Colt L300 ini juga dijual di luar negeri tapi dengan nama yang berbeda, yaitu Mitsubishi Delica. Mitsubishi Colt L300 memiliki bentuk yang serba kotak sesuai dengan tren desain era 80-an. Model pertama yang dijual di Indonesia memiliki lampu depan model bulat. Lalu model L300 pertama ini juga hadir tanpa dilengkapi garnish grill depan, dan di samping lampu depannya terdapat logo 3 berlian besar, yaitu logo Mitsubishi. Memasuki tahun 1984, muncul pembaruan pada L300 ini, di mana pembaruannya adalah penggunaan lampu kotak menggantikan lampu bulatnya. Model tahun 1980 ini pun masih tampil dengan tanpa dilengkapi garnish grill depan, dan pada tahun 1986 terdapat ubahan pada garnish grill depan dengan latar belakang hitam dan tulisan Mitsubishi besar memenuhi garnish grill depan. Model yang keluar pada tahun 1986 ini bertahan cukup lama, tepatnya sampai tahun 2007, di mana pada tahun 2007 terdapat facelift berupa lampu depan model celong dan grill Mitsubishi dengan model baru. Untuk bagian interior, mobil ini memiliki desain interior serba mengkotak. Konsol meternya pun masih sederhana dengan hanya terdapat speedometer, indikator suhu, serta indikator bensin yang semuanya mengkotak. Lalu bangku depannya pun menganut model bangku depan ala station wagon Amerika zaman 50-an dan 60-an, yang mana bangku depannya menyambung antara bagian pengemudi dan penumpang. Tidak heran kalau kabin depannya yang cukup luas dan cukup 3 orang di depan membuat L300 ini banyak dijadikan mobil angkutan penumpang. Untuk masalah mesin, terdapat 4 jenis mesin yang digunakan pada masa edar L300 sampai sekarang. Perbedaan mesinnya dikelompokkan pada tahun keluar mobilnya itu sendiri. Pada L300 keluaran awal tahun 1981, mesinnya menggunakan mesin bensin Mitsubishi 4G33 dengan konfigurasi SOHC 8 valve berkapasitas 1400 cc, yang mana mesin ini juga dipakai pada generasi sebelumnya, yaitu Colt T120. Lalu pada edisi kedua tahun 1984, Colt L300 ini menggunakan mesin bensin Mitsubishi 4G32 dengan konfigurasi SOHC 8 valve berkapasitas 1600 cc. Dan memasuki tahun 1984, diperkenalkan Mitsubishi Colt L300 bermesin diesel yang memakai mesin Mitsubishi 4D55 dengan konfigurasi SOHC 8 valve berkapasitas 2300 cc. Lalu untuk L300 diesel keluaran 1988 ke atas, mesin dieselnya pun dirubah menjadi mesin Mitsubishi 4D56 Astron dengan konfigurasi SOHC 8 valve berkapasitas 2500 cc. Kedua mesin diesel ini menggunakan indirect injection untuk pemasok bahan bakarnya, sedangkan pada mesin bensin menggunakan karburator untuk pemasok bahan bakarnya. Mitsubishi Colt L300 ini lahir pada zaman padat karya di bidang otomotif yang mewajibkan mobil minibus agar bodi belakangnya dibuat oleh karoseri di luar pabrikan. Kondisi ini membuat perusahaan karoseri sangatlah berjaya pada masa itu, dan ada beberapa perusahaan karoseri yang menggarap bodi L300 ini. Contohnya karoseri New Armada dengan varian Elsa atau New Elsa,
Lalu ada karoseri karya logam dengan varian Star Wagon, serta karoseri Adiputro dengan varian Western Wagon. Sementara untuk fiturnya, fitur yang disediakan pun berbeda dari setiap karoserinya. Dengan ruang kabin yang besar dan dimensi yang cukup besar, L300 ini banyak dijadikan mobil angkutan penumpang dan angkutan barang pada saat itu. Lalu selain itu, mobil ini banyak digunakan untuk ambulans sampai mobil ekspedisi pengiriman barang. Dan jika dirasa masih kurang, mobil ini juga pernah ikut dalam ajang Rally Dakar tahun 1985. Meskipun pada ajang tersebut L300 terdaftar dengan nama Mitsubishi Delica dan tipe yang digunakan pun tipe dengan penggerak roda 4x4. Sementara untuk masalah fitur yang tersedia dari Mitsubishi Colt L300 ini masih terasa seperti mobil 80-an, yang mana fiturnya sangat kurang jika dibandingkan dengan standar modern saat ini. Paling pada suspensi depannya yang sudah memakai model double wishbone dengan coil string, sementara bagian belakangnya memakai per daun 5 lapis. Dan pada bagian rem bagian depannya sendiri sudah memakai model cakram berventilasi, sementara pada roda belakang masih menggunakan tromol. Dan untuk varian baru, varian ini sudah menggunakan power steering standar dari pabrik. Dan bagi yang menginginkan AC yang digunakan adalah model gantung atau tambahan yang diletakkan di bawah dashboard khas mobil minibus era 80-an. Kelebihan Mitsubishi Colt L300 ada pada tenaga dan performa mesin dieselnya yang sudah terkenal tangguh dan bertenaga. Bahkan tidak jarang saya melihat L300 ini membawa muatan yang jauh di atas batas wajar kapasitasnya. Tapi walaupun begitu, mobilnya masih tetap bisa lari dengan kencang. Belum lagi karena sudah diproduksi sejak lama, membuat onderdilnya cukup bertebaran dan tersedia di hampir semua pelosok Indonesia. Lalu perawatan mobil ini pun sangat mudah dan murah. Sementara untuk kelemahannya ada pada alternatornya, dikarenakan alternatornya menyatu dengan pompa oli, sehingga tidak jarang terkena rembesan oli dan menyebabkan alternatornya konslet atau terbakar. Lalu jika melihat pada bagian desain dan fitur yang disediakan, memang agak kurang modern dan kurang lengkap untuk fiturnya. Tapi jika mengingat peruntukan mobil ini memang untuk angkutan barang, saya rasa masalah fitur dan desain bisa agak dikesampingkan, karena masalah desain dan fiturnya yang kurang dibayar dengan performa mobil ini sendiri. Untuk masalah harga L300 ini tergolong tinggi, khususnya untuk varian dieselnya. Harganya mulai 50 jutaan bahkan untuk yang tahun tua. Sementara untuk varian bensin, harganya ada di bawah itu, ada di kisaran 20-30-an juta tergantung kondisi mobilnya. Demikian ulasan singkat kita tentang Mitsubishi Colt L300, sebuah mobil untuk segala medan yang sudah tidak perlu dipertanyakan lagi ketangguhannya. Terima kasih telah menonton ulasan singkat ini, dan apabila ada yang ingin ditambahkan, bisa ditulis dalam kolom komentar ya. Sampai jumpa lagi di ulasan selanjutnya.